menghidupkan adik saya. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi aku bakalan nyeritain sebuah kasus lagi. Kasus pembunuhan yang baru-baru banget terjadi. Jadi penasaran, langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi kasus pembunuhannya itu terjadi di Malaysia, tapi korban serta pelakunya itu merupakan warga Indonesia guys. Jadi korbannya sendiri itu merupakan seorang TKI ya. Jadi dia dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia sana guys. Sedangkan pelakunya ini itu juga berasal dari Indonesia, yaitu tepatnya berasal dari Aceh. Oke guys, untuk korbannya sendiri ini itu berinisial L. Jadi tidak disebutkan nama spesifiknya itu apa. Yang jelas korbannya ini itu merupakan seorang wanita yang masih berusia 20 tahun guys. Dia ini itu berasal dari Medan ya guys. Nah, korbannya ini itu merupakan dua bersaudara guys. Jadi dia juga mempunyai kakak, dan status dari korbannya itu adalah seorang adik. Jadi dua beradik ini, kakak dan juga si korban gitu ya. Korban ini merupakan adik gitu. Ya, jadi mereka berdua ini itu sama-sama bekerja di Malaysia sana guys. Nah, untuk identitas dari pelakunya sendiri itu berinisial J yang berasal dari Aceh, dan dia ini statusnya itu adalah seorang suami guys. Oke guys, untuk kronologinya sendiri, jadi si korban dan juga kakaknya ini itu dia ini kayak tinggal di sebuah kos gitu ya. Kalau misalnya kita pergi ke negara orang lain gitu, negara luar negeri gitu, kita pasti tinggal di sebuah penginapan gitu, atau bisa dibilang sebagai kos gitu lah ya guys. Nah, jadi mereka berdua ini, kakak beradik ini itu tinggal di sebuah kos gitu. Kalau misalnya kos gitu pasti banyak banget kamarnya, dan itu bermacam-macam orang yang tinggal di sana. Jadi nggak hanya dia doang. Jadi bukan kontrakan ya guys, bukan rumah kontrakan, tapi kayak semacam kos gitu. Nah, jadi dua beradik ini beserta pelakunya ini itu juga sama-sama tinggal di kos tersebut guys. Lebih tepatnya di Selangor gitu guys. Jadi mereka ini itu tinggal sama-sama di satu kos yang sama gitu ya guys. Jadi cuma beda kamar doang. Oke guys, jadi kronologinya kayak gini guys. Jadi pada saat itu si korban dan juga kakaknya ini tuh ada di kamar gitu ya guys. Dan pada saat itu nih ke adiknya ini alias si korbannya ini gitu, dia tuh kayak lapar gitu ya guys. Dia lapar, terus dia bilang sama kakaknya, "Kak, tolong beliin makanan dong, aku lapar nih," kayak gitu. Nah, sebagai kakak gitu ya, si kakak korbannya ini langsung membelikan makanan. Dan sebelum pergi untuk membeli makanan, kakaknya ini bilang sama adiknya gini, "Dek, kamu tinggal di sini atau mau ikut aja yuk, temenin kakak beli makanan," gitu. Nah, tapi pada saat itu si adik ini itu menolak gitu guys. Alias si korbannya ini tuh menolak ajakan dari kakaknya sendiri gitu. Dia bilang kayak gini, "Kayaknya gak usah deh kak, aku tunggu di sini aja," gitu. Dan pada saat itu, "Oh ya udah deh, kamu hati-hati ya di kamar sendirian," gitu. Nah, pada saat itu kakaknya langsung siap-siap gitu ya untuk pergi beli makanan untuk adiknya gitu. Dan pada saat itu kakaknya ini langsung siap-siap terus langsung pergi untuk membeli makan. Dan pada saat itu si adiknya tinggal nih sendirian di kamar tersebut. Nah, sedangkan untuk pelakunya sendiri, itu tadi aku udah bilang kalau statusnya itu adalah suami gitu ya. Jadi dia ini kan suami istri tinggal di kamar itu kan, di salah satu kamar di kosan tersebut. Nah, istrinya ini itu tidak pulang selama 2 hari gitu guys. Jadi dia itu sekarang itu lagi tinggal sendirian gitu di kamar tersebut. Dan pada saat dia ini lihat gitu ya, mungkin sudah dimata-matain dulu gitu ya. Dia lihat, "Oh, kakaknya nih, kakak korban ini udah pergi nih. Berarti tinggal si korban sendirian di kamar." Nah, pada saat itulah si pelaku mulai melakukan aksi pembunuhannya, aksi kejamnya itu terhadap si korban guys. Nah, jadi pada saat itu dia sudah lihat, oh si korbannya ini sendirian nih di kamar. Oke, ini kesempatan yang bagus nih. Dan pada saat itu langsung si pelaku masuk ke kamar korban dan langsung mau memperkosa si korban ini guys. Jadi pada saat itu sebelum dibunuh ya, si korban ini itu kayak dilecehkan dulu sama si pelaku guys. Dan pada saat itu sudah dilecehkan, langsung dibunuh guys. Dibunuhnya itu dengan cara ditikam gitu di bagian lehernya gitu, di sebelah kiri gitu ya lebih tepatnya.
Dan pada saat itu ya mungkin sudah kehabisan darah, apalagi di leher itu kan ada nadi gitu ya guys. Dan pada saat itu juga dia udah kehabisan darah, jadi adiknya langsung meninggal di tempat guys. Dan pada saat itu sudah ngelihat si korban yang meninggal, si pelaku akhirnya kabur gitu, melarikan diri gitu ya guys. Dan pada saat itu nih si kakaknya ini langsung pulang ya. Jadi kakaknya itu beli makannya itu sekitar setengah jam gitu guys, 30 menit, nggak lama guys. Dan pada saat itu juga kakaknya pulang, buka kamar, sudah melihat adiknya itu tergeletak di tanah dengan berlumuran darah di lantai, dan juga kondisinya itu sudah setengah tidak memakai baju gitu loh guys. Karena kan habis dilecehkan tadi, kemudian dibunuh di bagian lehernya gitu, disembelih gitu, hingga pada akhirnya dia kehabisan darah, darahnya banyak banget di lantai, dan juga kondisinya itu sudah setengah nggak pakai baju gitu guys. Dan pada saat kakaknya ini ngelihat kondisi adiknya pada saat itu, kakaknya ini benar-benar histeris banget. Dia langsung cepet-cepet buat melaporkan kejadian tersebut. Jadi kakaknya ini benar-benar histeris banget. Dia juga sampai kayak guling-guling, nangis-nangis gitu, karena dia ini juga pernah bilang, "Tolong hidupkan adik saya bingung mau menjelaskannya kayak gimana ke keluarga saya di Indonesia." ya gitu guys. Jadi kakaknya itu kayak merasa bersalah banget sudah ninggalin adiknya sendirian di kamar tersebut. Kalau seandainya aja adiknya itu pergi juga sama dia, sama-sama pergi membeli makanan, mungkin kejadian tersebut itu nggak akan terjadi. Tapi ya takdir itu berkata lain gitu ya, hingga pada akhirnya ya adiknya meninggal dunia gitu, dengan cara yang benar-benar kejam banget sih, kayak parah banget sih. Dan lebih parahnya itu kayak sama-sama Indonesia gitu, pelakunya Indonesia, korbannya juga Indonesia. Jadi benar-benar miris banget ya guys, benar-benar serem banget sih. Kayaknya itu benar-benar nggak nerima banget gitu, benar-benar kayak merasa bersalah banget. Dia nangis banget, histeris. Itu kayak ada videonya gitu, cuman aku sempet nonton, cuman pada saat itu aku nggak nonton sampai habis sih, aku cuma nonton bagian awal-awalnya doang. Dan dia sampai kayak guling-guling gitu di lantai, saking histerisnya ngelihat keadaan adiknya. Dia juga bingung banget mau ngejelasinnya kayak gimana ke keluarganya gitu, gimana perasaan keluarganya nanti kalau misalnya dia ngejelasin kondisi adiknya kayak gini gitu kan. Kayak ya aku juga apa ya, kalau ngebayanginnya juga pastinya sedih banget juga gitu guys. Nah untuk pelakunya sendiri, tadi kan dia kabur gitu ya, si J ini, inisialnya J, hingga pada akhirnya dia juga dikejar-kejar sama polisi gitu ya, dan sekarang jadi buronan gitu guys. Ya jadi semoga aja pelakunya cepet-cepet tertangkap, cepet-cepet ditangani, cepet-cepet dihukum lah pokoknya seberat-beratnya, karena ini bener-bener serem banget. Kayak aku juga kalau ngebayanginnya itu perasaan kakaknya itu kayak gimana, bener-bener sedih banget ngelihat keadaan adiknya sendiri gitu lah ya. Apalagi cara pembunuhannya itu bener-bener serem banget. Aku kayak bener-bener kayak nggak nyangka gitu, bener-bener nggak tega banget gitu guys. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk cerita dari kasus pembunuhan yang baru-baru banget terjadi. Oh ya guys, aku lupa ngasih tahu, terjadinya itu tanggal 23 Desember 2020 guys. Jadi kalau hari ini tanggal 26 berarti sekitar 3 hari yang lalu. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya informasi yang lebih lanjut, boleh banget sih langsung komen aja di bawah ya guys. Oke, jadi sampai jumpa di lain hari dulur-dulur aku.